Selamat datang kepada seluruh para murid. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gelombang cahaya, yang mana pada video yang pertama Anda telah mempelajari beberapa sifat gelombang, di antaranya pembiasan pada plan paralel, kemudian pada prisma, dan juga tentang daya urai alat optik. Pada video ini kita akan belajar tentang sifat cahaya yang lain, yaitu diantaranya interferensi, difraksi, dan juga polarisasi. Nah, seperti apakah fenomena-fenomena itu? Mari kita simak pembelajaran ini. Interferensi cahaya atau yang biasanya disebut sebagai interferensi celah ganda yang dilakukan oleh Young, sehingga percobaannya nanti bisa juga disebut sebagai interferensi Young. Itu merupakan suatu fenomena pada saat suatu cahaya itu dilewatkan pada dua buah celah yang sangat sempit. Ternyata cahaya itu akan mengalami pola seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi di sisi kanannya adalah layar. Maka di layar itu akan tampak suatu fenomena yang mana cahaya itu akan tampak berselang-seling. Ada bagian yang berwarna kuning, ada bagian yang berwarna hitam atau gelap, dan kemudian warna kuning, dan seterusnya. Akan bergonta-ganti seperti ini. Nah, bagaimana ini terjadi? Mari kita lihat tayangan animasinya sebagai berikut. Nah, pada saat suatu lampu, ini lampu, kita nyalakan, kemudian cahaya itu kita arahkan pada suatu layar, maka layar itu akan berwarna hijau. Jadi ini layarnya. Maka layar itu akan berwarna hijau. Tergantung cahaya yang kita gunakan. Tergantung cahaya yang kita gunakan. Kalau cahayanya biru, ya layarnya akan berwarna biru. Nah, pada saat cahaya yang kita arahkan ke layar itu kemudian kita beri penghalang berupa dua celah yang ukurannya cukup sempit, maka cahaya itu akan mengalami peristiwa seperti ini. Nah, inilah yang tadi disampaikan Pak Dedi, bahwa pada layar akan terbentuk pola gelap terang yang berganti-ganti. Tergantung oleh sumber cahaya yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan cahaya warna hijau. Kalau misalnya kita gunakan cahaya warna kuning, maka pola yang terjadi pun pada layar tetap berupa pola terang dan pola gelap. Cuma pola terangnya sekarang, terang itu yang berwarna kuning. Ya, seperti itu. Perubahan ini dikarenakan adanya interferensi dari celah pertama dan celah kedua. Nah, bagaimana peristiwanya ini? Kenapa bisa terjadi peristiwa gelap dan terang? Sekarang kita lihat bagaimana tinjauannya terhadap gelombangnya. Inilah tinjauan ketika peristiwa gelap dan terang itu terbentuk dari model gelombang. Jadi tinjauannya seperti ini. Bagaimana terjadi peristiwa terang, kemudian garis gelap, garis terang lagi, garis gelap, dan garis terang lagi. Peristiwa terang dan gelap itu terjadi karena sumber cahaya yang dari sumber 1 dan sumber 2 itu ketika mengenai permukaan layar, ternyata cahaya dari atas sampai ke titik layar atas dengan cahaya dari sumber bawah mengenai suatu pola tertentu itu memiliki perbedaan jarak tempuh. Misalnya untuk pola terang yang kedua ini. Nah, misalnya yang pola terang kedua, sumber pertama cahaya itu hanya menempuh jarak dari S1 sampai ke sini. Itu cahaya yang pertama. Dengan sumber dari yang kedua, itu dari bawah sampai ke atas, itu lebih panjang.
Nah, perbedaan panjang lintasan yang atas dengan yang bawah inilah yang dapat menentukan pola yang terjadi. Apakah polanya itu terbentuk pola yang terang, garis terang ini, ataukah pola garis yang gelap. Secara khusus, pada saat terjadi pola terang utama, posisi paling terang ini adalah jarak lintasan dari sumber 1 ke pola terang dan cahaya sumber 2 ke pola terang itu memiliki nilai yang sama. Kita lihat supaya ini bergerak dulu supaya sampai pada posisi terang utama. Maka nanti kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi pola terang utama itu jarak yang ditempuh oleh gelombang dari sumber 1 dan sumber 2 itu memiliki nilai yang sama. Nah, di sini itu punya nilai yang sama. Kenapa? Karena panjangnya ini membentuk segitiga sama kaki. Berarti antara sumber 1 dan sumber 2 selisihnya itu sama dengan 0 karena mereka menempuh panjang yang sama. Dari atas ke terang utama sama, dari bawah ke terang utama sama. Tetapi ketika mereka terbentuk pola-pola, baik pola yang arahnya ke atas maupun pola yang arahnya ke bawah, lintasan yang mereka bentuk itu sudah tidak sama lagi. Misalnya kita kembalikan ke posisi terang ke-1. Maka pada terang ke-1 ini sumber yang pertama lintasannya lebih pendek dibandingkan sumber yang kedua, lintasannya lebih jauh untuk bagian yang atas. Kalau bagian yang bawah, maka sumber yang atas itu menempuh lintasan yang lebih jauh dengan sumber yang bawah menempuh lintasan yang lebih pendek. Nah, peristiwa inilah yang menghasilkan terjadinya interferensi sehingga terbentuk pola gelap dan terang bergantian. Bagian tengah disebut terang utama atau terang pusat. Kemudian ini adalah pita gelap ke-1. Kemudian ini pita terang ke-1. Atasnya gelap kedua. Kemudian berikutnya pita terang kedua. Jadi berselang-seling. Dimulai dari terang utama kita menyebutnya. Kemudian di atasnya gelap ke-1 dan terang ke-1. Jadi yang tengah diingat-ingat namanya terang utama. Sehingga pola-pola gelap dan terang ini, jadi ini yang terang utama tadi, ini gelap ke-1, terang ke-1, gelap kedua, terang kedua. Kalau yang arah ke bawah, ini yang terang utama, maka ini gelap ke-1 juga, ini terang ke-1, gelap kedua, terang kedua. Terjadinya tadi karena adanya selisih lintasan, yaitu bahwa selisih lintasan dari sumber atau celah pertama dengan celah kedua itu menyebabkan terjadinya pola gelap dan terang. Sehingga karena adanya perbedaan itu, maka perbedaan lintasan itu nanti kita nyatakan dalam suatu bilangan M kalikan lambda. Karena memang selisih lintasan itu menunjukkan banyaknya gelombang. Sehingga selisih panjang juga menunjukkan selisih panjang gelombang. Misalnya ini. Nah ini kita hitung ada berapa gelombang ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggap ada 7 gelombang. Yang dari bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga yang di atas ini ada 7 gelombang, yang di bawah ada 8 gelombang, maka selisih antara yang atas dan bawah itu adalah 1 gelombang. Maka ketika terjadi selisih 1 gelombang, terjadi pola gelap ke-1. Jadi itulah yang dimaksud dengan selisih lintasan yang dinyatakan dalam angka selisih banyak gelombang. Maka pola-pola nanti nilai M itu akan dapat kita nyatakan sebagai berikut. Ketika selisih gelombangnya sama dengan 0, maka akan terbentuk pola terang pusat. Kenapa? Karena tadi ketika selisih terang pusat terjadi ketika panjang dari gelombang pertama dan gelombang kedua itu pada posisi yang di tengah-tengah. Nah ini ketika di tengah-tengah maka
antara gelombang yang atas dengan gelombang yang bawah jumlah gelombangnya sama. Berarti tidak ada selisih gelombang atau selisih gelombangnya sama dengan 0. Oleh sebab itu, ketika selisih gelombangnya 0, maka terjadi terang pusat. Kalau selisih gelombangnya adalah setengah, M-nya itu bernilai setengah, maka dia akan terjadi pola gelap ke 1. Sedangkan jika selisih panjang lintasannya adalah sama dengan satu gelombang atau M-nya itu sama dengan 1, maka terjadi terang ke 1. Yang mana tadi juga sudah kita hitung bahwa ketika yang atas ada 7 gelombang, yang dari bawah ada 8 gelombang, terbentuk pola terang ke 1. Nah, sekarang apa yang terbentuk pada peristiwa interferensi berikut ini? Pola terang atau pola gelap? Sekarang kita lihat. Sumber 1 dan sumber 2 di sini adalah layarnya. Maka sumber 1 dan sumber 2 memiliki 2 lambda, sumber 2 memiliki 3 lambda. Kalau begitu di sini ada selisih panjang gelombang yaitu 1 lambda. Maka 1 lambda ini akan membentuk pola terang ke 1. Bagaimana jika fenomenanya terjadi kalau S1 itu ternyata 3,5 lambda dan S2-nya itu 5,5 lambda. Berarti kalau ini 3,5 lambda dan 5,5 lambda, maka selisihnya adalah 2 lambda. Maka kalau 2 lambda, pola yang terbentuk di sini adalah pola terang kedua. Nah, sehingga kalau ingin tahu pola terang atau gelapnya, tinggal kita lihat selisihnya itu berapa lambda. Ya, menggunakan tabel yang ada pada halaman slide sebelumnya tadi, yang slide yang ini. Untuk melihat berapa nilai dari M-nya. Kalau M-nya sama dengan 2, berarti dia terbentuk pola terang kedua. Pola berikutnya jika yang atas 4 lambda, yang bawah 6,5 lambda. Berarti selisihnya adalah 2,5 lambda. Pola apa jika M-nya adalah 2,5 lambda? Nah, silakan Anda cek kembali catatan Anda pada slide yang sebelumnya. Sehingga pada saat terjadi posisi segitiga sama kaki, yaitu S1 dan S2 menempuh lintasan yang sama, maka dia akan terjadi terang pusat, yaitu S1 ke terang pusat jumlah panjang gelombangnya sama dengan S2 ke terang pusat. Sedangkan kalau arahnya ke bawah, Anda bisa melihat bahwa S2 itu lintasnya lebih pendek dibandingkan S1 yang lebih panjang. Maka jika S2-nya 2 lambda, yang S1-nya 3 lambda, terjadi selisih 1 lambda, M-nya sama dengan 1, maka terjadi pola terang ke 1. Secara matematika, kita akan dapat menentukan bagaimana rumus untuk menentukan pola-pola terang itu. Jika S1 dan S2, celah 1 dan celah 2 itu memiliki jarak pisah sejauh D, kemudian posisi 2 celah terhadap layarnya adalah sejauh L, maka pola pita terang atau pola pita gelap dapat kita hitung jaraknya dari terang pusatnya sebagai nilai Y-nya. Supaya terjadi di sini itu suatu pola-pola tertentu, ingat bahwa lintasan untuk R1 dan lintasan untuk R2 itu berbeda nilainya. R1 nilainya lebih pendek dan R2 dari S2 sampai ke titik pola itu nilai R2-nya lebih besar. Sehingga antara R1 dan R2 terjadi selisih lintasan. Misalnya yang warna merah ini sebagai selisih lintasannya. Maka kalau kita lihat dari S1 kita tarik garis berikutnya ini sampai ke sana itu ada sebuah segitiga sama kaki. Berarti ada selisih lintasan yang dimiliki antara R1 dan R2, selisih lintasannya yang berwarna merah sebagai delta S. Kalau kita membuat segitiga siku-siku pada posisi ini, maka segitiga siku-siku ini kita lihat sudutnya membentuk sudut theta. Jadi delta S ini adalah menghadap pada sudut theta. Maka delta S ini sebagai nilai sinusnya. Bahwa sin theta sama dengan delta S dibagi dengan sisi miringnya sebagai D-nya. Sehingga delta S dibagi dengan D adalah sin theta-nya. Artinya nilai dari perkalian D sin theta sama dengan delta S.
D sin theta sama dengan delta S. Yang mana tadi delta S-nya dinyatakan sebagai nilai M kalikan lambda. Delta S-nya. Kalau kemudian kita ingin melihat sebagai nilai simpangannya atau jaraknya terhadap nilai Y, maka kita melakukan pendekatannya menggunakan tangen theta. Jadi kalau persamaan yang warna merah itu adalah melihat pola gelap dan terang dari tinjauan sudut, sedangkan kalau kita ingin melihat tinjauannya dari berapa posisi pola terhadap terang pusat, kita mengganti nilai sin theta menggunakan Y per L, menggunakan konsep tangen theta. Bahwa nilai tangen theta adalah Y dibagi dengan nilai L-nya. Nilai tangen theta. Kenapa? Karena nilai tangen theta di sini adalah nilai tadesa depan per samping. Tadesa depan per samping. Karena pola yang terbentuk nilai Y itu sangat kecil dibandingkan jarak layarnya, maka secara trigonometri dapat dibuktikan nantinya bahwa nilai tangen theta itu akan sama dengan nilai dari sin theta. Ya, karena theta sangat kecil maka nilai L-nya sebagai setara dengan sisi miringnya. Jadi nilai L itu dengan sisi miringnya ini hampir sama. Karena ini sudutnya sangat kecil sehingga kemiringannya dengan jaraknya hampir sama. Oleh sebab itu nilai dari tangen theta dapat kita anggap sama dengan nilai dari sin theta. Maka sin theta ini bisa kita ganti dengan Y per L. Maka pendekatannya kita ada dua. Bisa menggunakan pendekatan sudut dan bisa menggunakan pendekatan jarak pola terhadap terang pusatnya. Bahwa nilai delta S-nya tadi sama dengan M lambda. Dengan ketentuan, tadi nilai M-nya, kalau M-nya 0 terbentuk terang pusat, ini kalau M-nya itu bernilai setengah, terjadi gelap ke 1 dan seterusnya. Maka urutan ini Anda harus sungguh-sungguh menghafalnya. Kapan terjadi peristiwa terang pusat, kalau nilai M-nya berapa, kapan terjadi terang kedua, kalau nilai M-nya berapa. Sehingga kita dapatkan kalau menggunakan tinjauan jarak, maka Y adalah jarak pola terhadap terang pusat, L jarak layar, dan D adalah jarak celah ganda. Dari data ini, maka kita akan bisa melihat karakteristik pada percobaan celah ganda miliknya yang ini. Pada percobaan yang ketika jarak celah itu kita buat semakin dekat, jadi D-nya, D itu ini, jaraknya ini D. Ketika D itu kita buat jaraknya itu semakin dekat, ini saya dekatkan. Maka kita dapat melihat ternyata jumlah pola yang terbentuk itu semakin sedikit. Artinya apa? Jarak pola terang terhadap terang pusat itu semakin jauh. Jadi ketika nilai D-nya itu dibuat semakin kecil, menghasilkan nilai Y-nya itu semakin besar. Jadi ketika D-nya itu semakin kecil, nilai Y-nya itu semakin besar. Itu yang terjadi. Sedangkan jika layarnya itu kita posisinya, jarak layar ini kita ubah, kita jauhkan, maka bagaimana dampak nilai L itu terhadap pola? Maka ketika L-nya itu semakin besar, ternyata posisi polanya pun juga akan semakin besar. Nilai polanya. Sedangkan kalau kita ingin mengubah bagaimana pengaruh warna cahaya terhadap polanya, kita bisa lihat simulasinya menggunakan gambar berikut ini. Pada percobaan ini kita menggunakan warna kuning, panjang gelombangnya 672 atau anggap sekitar 600-an. Maka kita mendapatkan nilai pola sebagai berikut. Berarti ini adalah nilai Y-nya. Y-nya terhadap terang pusat untuk terang ke-1. Kalau cahaya itu kita ganti menggunakan warna biru misalnya, maka warna biru dengan nilai 500 itu menghasilkan nilai Y yang lebih kecil. Sehingga ketika panjang gelombangnya itu semakin kecil, maka nilai Y itu pun juga akan semakin
kecil juga. Sehingga dampak pada persamaan dy per L sama dengan M lambda, Anda bisa mengambil kesimpulan secara mandiri. Pada pola yang terbentuk tadi, Anda bisa melihat bahwa terang gelap itu terjadi secara berurutan. Karena terjadi secara berurutan, maka antara terang gelap yang berurutan dapat kita ambil kesimpulan nantinya ketika kita menghitung menggunakan nilai M-nya itu kita ambil setengah, dengan nilai M-nya kita ambil 1. Maka dengan menggunakan substitusi itu nanti Anda pasti akan mendapatkan selisih dari Y gelap ke 1 dan Y terang ke 1. Nilainya adalah delta Y sebagai lambda L per 2D. Jadi delta Y itu hanya terjadi untuk jarak terang dan gelap secara berurutan. Itu kita sebut sebagai nilai delta Y. Jadi posisi terang dan gelap yang berurutan itu delta Y. Jadi bagian gelap yang pas di tengah-tengah terhadap nilai terang yang utama ini, yang terang ke 1 itu adalah nilainya adalah delta Y. Jadi gelap gelap ke terang itu delta Y, gelap ke terang juga delta Y. Berarti kalau terang ke terang adalah 2 kali delta Y. Terang ke terang 2 kali delta Y. Kalau terang utama ke terang kedua, berarti ini 2 delta Y, 2 delta Y. Berarti mendapatkan jarak antara terang kedua ke terang utama adalah 4 kali delta Y. Maka pola-pola itu dapat kita gunakan untuk menghitung suatu jarak pola terhadap terang pusat atau terang atau gelap yang lainnya. Ini hanya menentukan, ingat-ingat bagaimana hubungan antara nilai M dengan nilai pola yang terbentuk. Ya, contohnya kalau setengah akan terbentuk gelap ke 1. Sebagai contoh soal sebagai berikut. Celah ganda terpisah pada jarak 2 mm. Jadi ini terpisah jauh 2 mm. Jarak antara celah kepada layar ada 80 cm. Kemudian cahaya yang kita gunakan ada 640. Maka tentukan posisi gelap kedua. Jaraknya 2 mm. Jarak layarnya 80 cm. Ini pada bagian tengah sebagai terang pusat. Ditanyakan sebagai nilai gelap kedua. Karena ini gelap ke 1, terang ke 1, gelap kedua. Terang pusat dan gelap kedua. Gelap kedua berapa nilai M-nya? Gelap kedua nilai M-nya adalah 3/2. Itu nilai M-nya. Anda lihat pada tabelnya kembali di slide sebelumnya. Pada celah ganda nilai M 3/2 terbentuk pola gelap kedua. Sehingga kita gunakan tinjauan menggunakan jarak layar. Karena diketahui jarak layarnya adalah nilai L-nya. Maka dy per L sama dengan M per lambda. M-nya kita isikan 3/2. Sehingga ini semuanya menggunakan satuan meter menghitungnya. Ingat satuannya ini masih bermacam-macam, harus kita ubah ke satuan meter. Maka kalau dihitung menggunakan satuan meter, kita dapatkan nilai Y-nya adalah 6 kali 10⁻⁴ meter atau 0,6 mm. Kalau begitu, gelap kedua ini berada pada jarak 0,6 mm terhadap nilai terang pusatnya. Jadi harus dilihat persamaannya dan nilai M-nya. Kalau persamaannya itu merujuk pada tinjauan jarak terhadap posisi suatu terang, maka kita menggunakan konsep dy per L. Ini juga merupakan hasil interferensi celah ganda. Dengan data-data sebagai berikut, ini ada sebagai terang kedua, ini terang pusat. Jadi terang pusat, gelap ke 1, terang ke 1, gelap kedua, terang kedua. Ini urutannya, ya jaraknya. Jadi sekian kotak ini mewakili sebagai nilai delta Y. Maka ini delta Y, ini delta Y, ini juga delta Y, ini juga delta Y. Maka totalnya dari terang pusat ke terang kedua itu adalah 4 kali delta Y. 4 kali delta Y ini memiliki nilai 1,2 mm. Maka kita bisa mendapatkan kalau nilai 4 delta Y adalah 1,2 mm, berarti setiap jarak pola delta Y-nya 0,3 mm. Dengan menggunakan rumus delta Y ini, kita bisa menentukan berapakah jarak kedua celah ganda atau nilai D-nya berapa untuk pola ini. Maka kita gunakan perumusannya sebagai berikut. Delta Y adalah lambda L per 2D.
kita dapatkan satuannya harus dalam satuan meter semua. Setelah kita hitung mendapatkan nilai D-nya adalah 10 pangkat min 3 meter atau 1 mm. Berarti celah ganda yang kita gunakan untuk percobaan sehingga di layar tampak gambar sebagai berikut, itu menggunakan jarak antar celahnya adalah 10 pangkat min 3 meter atau 1 mm. Berikutnya adalah kalau yang terjadi adalah pola terang kedua. Nah ini terang pusat ke terang kedua itu jaraknya 1,2. Berapakah jarak pola terang kedua? Terang kedua ini dengan terang ke satu tapi yang berjauhan. Ingat kalau ini terang pusat, maka baik yang ada di atasnya maupun di bawahnya itu ada terang ke satu. Maka terang ke satu itu ada dua tempat. Ada terang ke satu yang di atas dan terang satu yang di bawah. Karena yang diminta yang berjauhan, maka yang diminta ada terang satu yang ada di bawah. Nah, yang ada di sini. Sehingga kita tinggal hitung saja, terang pusat ke terang 2 adalah 4 delta Y, sedangkan terang 2 sampai ke terang 1 itu ada 6 kali delta Y. Maka kita hitung 6 delta Y-nya berapa? 1,8 mm. Tentunya Anda hitung dulu berapakah nilai delta Y-nya supaya bisa menghitung nilai 6 delta Y tersebut. Bagaimana sekarang jika untuk soal percobaan yang menggunakan tinjauan dari sudut? Jadi pola terang ketiga itu terbentuk pada sudut 53 derajat. Maka kita gunakan persamaan tinjauan sudut saja. Bahwa D sin theta sama dengan M kalikan lambda. Terang ketiga itu memiliki nilai M-nya sama dengan 3. Kalau Anda lupa, kembali lihat di slide sebelumnya. Tentang nilai M untuk terang ketiga. Maka terang ketiga M-nya sama dengan 3. Tinggal substitusi ke persamaan yang berwarna hijau. D sin 53 derajat sama dengan 3 kali dalam satuan meter. 400 nanometer itu adalah 400 kali 10 pangkat min 9. Sin 53 adalah 0,8 sehingga nilai D-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Itu adalah jarak antar celahnya. Sehingga dengan demikian Anda bisa menghitung berapakah jarak kedua celah tersebut. Pada pokok bahasan selanjutnya adalah yaitu interferensi pada lapisan tipis. Kalau percobaan yang adalah interferensi celah ganda. Sedangkan berikutnya adalah interferensi celah lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini seperti kalau Anda membuatnya itu dengan sangat mudah. Itu misalnya Anda menumpahkan bensin itu ke permukaan air. Jadi pada saat ada air yang tumpah, kemudian Anda itu memercikkan sedikit bensin ke permukaannya, atau ketika Anda ke pom bensin itu pada saat hujan ya atau gerimis, maka genangan air itu akan tampak warna pelangi seperti ini. Itulah fenomena terjadinya lapisan tipis, interferensi lapisan tipis. Kalau yang mengenai itu cahayanya berasal dari matahari, maka akan terjadi warna pelangi. Tapi kalau cahaya itu hanya kita gunakan satu warna saja, misalnya warna kuning, maka yang terbentuk di sini ya akan terjadi pola seperti ini. Yang warna terang ini akan berwarna kuning, kemudian warna gelap, warna kuning, dan secara bergonta-ganti. Maka dia akan terjadi pola secara berurutan, gelap, terang, sesuai dengan warna yang digunakan. Kalau warna biru ya terjadi ada warna biru, gelap, dan seterusnya. Peristiwa interferensi lapisan tipis itu terjadi karena ketika ada sinar datang mengenai permukaan lapisan tipis, maka terjadi peristiwa pemantulan sebanyak 2 kali. Pemantulan pertama oleh lapisan minyak dan pantulan kedua oleh lapisan air. Cahaya pantulan dari titik A dan titik B inilah yang kemudian menghasilkan interferensi yang kita tangkap menggunakan mata. Kenapa? Karena cahaya yang berasal dari sumber ketika sampai ke mata itu memiliki lintasan yang berbeda. Tentunya cahaya yang mengalami pemantulan di titik A itu mengalami jarak yang lebih pendek.
dari sumber ke titik A sampai ke mata. Sedangkan cahaya yang melalui pemantulan titik B itu menjadi lebih jauh dari sumber ke titik B masuk ke mata. Berarti dalam peristiwa ini terjadi selisih lintasan untuk gelombang yang dipantulkan oleh permukaan minyak dan gelombang yang dipantulkan oleh permukaan air. Supaya untuk mempermudah dalam konteksnya, maka kita bisa melihat bahwa selisih jarak yang ditempuh antara cahaya oleh pemantulan air dan pemantulan minyak dapat kita lihat dari potongan garis sebagai berikut. Sinar datang untuk keduanya kita anggap sama. Sinar datang ini panjangnya sama untuk yang sinar pantul atas maupun sinar pantul yang bawah. Jarak dari D ke mata, C ke mata nilainya juga sama. Berarti terjadi selisih lintasan dari AD terhadap nilai dari ABC. Jadi ABC itu tambahan untuk sinar yang kedua, sedangkan pada sinar ke-1 tambahannya adalah AD. Sehingga selisih dari ABC dikurangi AD itulah yang nanti bisa kita tentukan untuk menghitung berapakah nilai delta S-nya. Tentunya dengan memperhatikan indeks bias yang dimiliki oleh udara dan yang dimiliki oleh minyak itu sendiri. Maka ada N bahan di sini. Kalau ABC yang menggunakan indeks bias bahan, kalau AD ya karena ini ada di udara, maka menggunakan N-nya adalah N udara yang nanti nilainya sama dengan 1. Secara rumusan matematika, menggunakan konsep nilai dari cos R, ini ada nilai sudut R-nya di sini, maka nilai cos R-nya adalah tebal ya, ini cos R kan kosami, samping per miring. Sampingnya adalah D, miringnya adalah AB ya. Ini miringnya adalah AB. Kosami sampingnya D, miringnya adalah AB. Berarti nanti dia memiliki nilai cos R-nya adalah AB adalah D dibagi dengan cos R. AB dan BC itu nilainya adalah sama. Sehingga ABC atau AC ada 2 kalinya. Nah di sini. Maka 2 kalinya. Maka kita dapatkan sedangkan untuk nilai A ke titik D, kalau A ke titik D ya, A ke titik D maka kita menggunakan sin dari I. Sin sudut datangnya ini sin I, si demi. Depan per miring. Depannya adalah AD, miringnya adalah AC. Maka kita dapatkan nilai AD-nya ada 2D dan seterusnya. Sehingga menggunakan rumus yang ada di depan tadi, delta S-nya adalah nilai ini, kita tinggal substitusikan AB dan AD ke persamaan. Kita dapatkan hasil akhirnya dengan menggunakan metode matematika, delta S-nya adalah 2N D cos R. Berarti selisih jaraknya adalah 2N D cos R. Nah, selisih jarak ini dinyatakan dalam bentuk gelombang tadi, yaitu dalam bentuk M lambda. Maka dengan menggunakan nilai 2N D itu terjadi peristiwa pembalikan fase. Karena pemantulan menggunakan pemantulan air sebagai ujung tetapnya, maka terjadi pembalikan fase. Oleh sebab itu perlu kita tambahkan M lambda ditambah dengan setengah lambda. Delta S-nya itu di sini terjadi perbalikan fase. Oleh sebab itu pada lapisan tipis bentuk persamaannya bisa kita nyatakan sebagai bentuk 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. R adalah sudut sinar bias dan D tebal lapisan tipis. Maka terjadi pola terang ke-1 untuk nilai M sama dengan 0 dan terjadi pola gelap ke-1 untuk nilai M-nya sama dengan setengah. Kalau nilai M-nya sama dengan setengah, maka angka di sini nilainya sama dengan 1. Pak Dede ulangi. Kalau nilai M-nya itu setengah, maka yang di dalam kurung ini nilainya sama dengan 1. Maka terjadi gelap ke-1. Akan tetapi ketika nilai M-nya itu sama dengan 0, maka yang di dalam kurung ini nilainya adalah setengah. Karena 0 tambah setengah sama dengan setengah. Maka pada saat itu terjadilah peristiwa terang ke-1 untuk nilai M sama dengan 0.
Ini bentuk persamaannya. Tapi Pak Dedi lebih suka menggunakan persamaan yang di atas ini. Tapi kalau Anda akan menggunakan yang di bawah, silakan. Contohnya kalau pada lapisan tipis dari sebuah sabun, ya. Jadi sabun itu kalau Anda pernah bermain menggunakan gelembung sabun yang ditiup, nah itu juga terjadi interferensi karena ketika dia itu terbang, Anda dapat melihat pola warna pelangi pada permukaan sabun tersebut. Itu karena permukaan sabun dan air itu dia membentuk suatu lapisan tipis. Karena yang membentuk gelembung sabun itu kan campuran sabun dan air, maka pasti ada lapisan sabun dan air di sana. Sehingga supaya terjadi konstruksi terang pertama itu terjadi untuk nilai M sama dengan 0. Jadi ingat pada interferensi lapisan tipis tidak ada terang pusat, tetapi yang ada terang pertama langsung. Ya, diikuti gelap ke-1, terang kedua dan seterusnya. Maka terang pertama nilai M-nya sama dengan 0, kemudian sinar datang itu berimpit dengan garis normal, artinya dia sejajar dengan garis normal. Berarti sudut yang dibentuk 0 derajat. Dengan data-data yang ada kita bisa menghitung ketebalan dari lapisan sabun itu adalah sekian, 1,32 kali 10⁻⁴ mm. Lapisan tipis ini juga digunakan dalam proses pelapisan keping VCD. Sehingga kalau Anda lihat keping VCD itu kalau Anda taruh di permukaan cahaya matahari, Anda bisa melihat warna pelangi di permukaan keping CD tersebut. Berikutnya ada difraksi pada celah tunggal. Pada celah tunggal, jadi saat ini ada celah tunggal, kemudian kita sinari cahaya, maka akan terjadi peristiwa seperti ini. Pada saat dia itu lebar maka sangat terang. Tapi ketika sempit maka ada semacam mahkota-mahkota cahaya-cahaya yang menyebar di sekitarnya. Sehingga cahaya itu seolah-olah mengalami pembelokan atau pelenturan atau difraksi. Itulah peristiwa difraksi itu yang ini, yang seperti mahkota kanan kiri ini, difraksinya itu di situ. Ya. Kemudian ukuran dari lebar celahnya pun juga akan menjadi mempengaruhi berapa lebar dari terang pusat yang terjadi. Semakin kecil terang pusatnya semakin lebar. Nah, fenomena animasinya sebagai berikut. Ini adalah pada saat cahaya yang langsung diarahkan pada layar. Sekarang bagaimana kalau ini kita beri penghalang berupa berupa celah tunggal, one slide. Nah, ini lapisan celah tunggalnya. Maka akan terbentuk peristiwa pola sebagai berikut. Nah, kalau kemudian ini celahnya kita buat lebih kecil lagi, jaraknya didekatkan dulu biar lebih terang intensitasnya. Maka kalau ini kemudian kita persempit seperti yang tadi ditampilkan, maka pola yang terbentuk di layar ya, dalam bentuk grafik ya, biar tampak polanya, intensitasnya. Maka pada bagian tengahnya itu menjadi sangat terang. Maka dia ini puncaknya semakin terang ya. Kalau semakin lebar, maka ini pun juga akan semakin terang pula. Sekarang jika jaraknya kita perjauh, kita geser. Nah, dalam percobaan yang ini akan semakin tampak ketika laser itu kita arahkan pada suatu celah, maka akan terbentuk pola dari celah tunggal itu akan seperti ini. Ya, jadi ini kebetulan lebar celahnya dapat kita atur-atur. Jadi ketika ini kita atur semakin sempit, maka akan terjadi pola terang pusat, kemudian di sebelahnya ada gelap, ada terang, dan intensitasnya semakin lama semakin meredup. Sehingga pada celah tunggal, pada tingkat lebar celah yang berbeda-beda, itu akan menghasilkan pola yang tertentu. Jadi meskipun ini lebar dan tingginya itu sangat kecil, akan menghasilkan pola. Ya, akan menghasilkan pola. Maka ketika lebarnya itu kita buat semakin sempit, maka pola yang terbentuk akan semakin rapat seperti ini. Ya, sehingga terang pusatnya pun juga akan semakin sempit.
Maka teknologi laser ini kemudian digunakan dalam peristiwa-peristiwa membuat hiburan menggunakan sinar laser. Karena satu celah sempit saja bisa menghasilkan pola seperti ini. Kalau misalkan lingkaran akan terbentuk sebuah cincin. Sehingga kita bisa menghitung diameter terang pusatnya itu berapa. Sehingga celah tunggal ini ternyata ketika dilewati cahaya akan memiliki pola yang menjadi unik. Jika kita punya dua celah seperti ini, maka gabungannya akan menghasilkan pola gambar itu. Sebuah titik menghasilkan pola seperti ini. Ya, titik yang banyak polanya. Kalau kita punya gambar orang, maka yang terbentuk bukan lagi gambar orang tapi punya pola-pola yang menjadi luar biasa. Inilah teknologi laser yang sering dipakai untuk bagian-bagian entertainment. Ya, sehingga warna-warna itu bisa digabung-gabungkan sehingga menghasilkan pola-pola yang luar biasa yang dihasilkan dari celah-celah tunggal yang ukurannya bermacam-macam. Seperti itu. Maka untuk proses bagaimana terjadinya celah tunggal tadi terjadi interferensi, kita bisa menggunakan pendekatan seperti pada celah ganda. Tetapi di sini yang menjadi D adalah lebar dari celah tunggal itu. Maka semakin besar nilai D-nya, dampaknya nanti adalah nilai dari intensitasnya semakin tinggi, semakin terang. Ini semakin lebar, maka semakin terang. Tapi semakin sempit, semakin redup. Sehingga D sin theta sama dengan M kalikan lambda tetap menggunakan persamaan interferensi. Kalau ini menggunakan tinjuan sudut, yang di bawah menggunakan tinjuan jarak pola terhadap terang pusatnya. Dengan ketentuan bahwa nilai M-nya itu ditentukan sebagai berikut. Terang pusat itu memiliki M sama dengan 0. Gelap ke 1 memiliki M sama dengan 1. Itulah yang membedakan dengan interferensi Young. Kalau Young urutannya dari 0, kemudian setengah, kemudian 1. Tapi kalau pada difraksi celah tunggal, urutannya adalah nilai M-nya dari 0 langsung ke nilai 1. Berikutnya 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Setelah 1 ini kenaikannya setengah, setengah, setengah dan seterusnya untuk pola-pola selanjutnya. Maka kalau celah tunggalnya berbentuk lingkaran, maka kita bisa menghitung diameter terang pusatnya sebagai 2 kali untuk Y gelap ke 1. Jadi kita hitung Y-nya untuk gelap ke 1 menggunakan rumus di sini. Y untuk gelap ke 1 yaitu M-nya kita ambil nilai 1. Nilai Y itu kemudian kita kalikan 2 kali untuk mendapatkan diameter terang pusatnya. Jadi diameter terang pusat itu yang ini, yang tengah, yang hitam, yang terang sekali itu. Ya. Itu tergantung oleh seberapa besar diameternya. Ya. Semakin besar diameternya, terang pusatnya juga akan semakin lebar. Semakin kecil, terang pusatnya juga akan semakin kecil pula. Itu tentang diameter terang pusat. Sehingga dalam contoh soalnya kita bisa menghitung bagaimana menghitung terang pusat dan pola gelap keempat itu ketika menggunakan celah tunggal dengan lebar 2 mm. Jadi ini lebarnya 2 mm. Kemudian menggunakan tinjuan sudut. Sudutnya adalah terbentuk pada sudut 30 derajat supaya terjadi gelap keempat. Jadi sudut yang dibentuk, nah ini sudutnya adalah 30 derajat. Dengan sudut 30 derajat terbentuk gelap keempat, maka panjang gelombang yang digunakan gelap keempat nilai M-nya sama dengan 4. Anda lihat pada difraksi celah tunggal untuk gelap keempat nilai M-nya sama dengan 4. Gunakan tinjuan sudut D sin theta, sudutnya 30 derajat, M-nya sama dengan 4, maka kita bisa menghitung nilai panjang gelombang yang dipakai adalah sebesar nilai 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Itu cahaya yang digunakan sehingga menghasilkan posisi pola gelap keempat sejauh atau membentuk sudut 30 derajat. Pada difraksi yang lain adalah difraksi pada suatu kisi. Kisi itu adalah suatu komponen celah yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga kalau tadi kita hanya mengadakan celah tunggal atau celah ganda, sekarang celahnya sangat banyak. Nah, celah yang sangat banyak itu disebut sebagai kisi.
Tetapan kisi dinyatakan sebagai nilai N. N itu adalah celah dibagi dengan panjangnya berapa. Pada difraksi kisi, konsep yang kita gunakan adalah konsep pada interferensi Young. D sin theta M lambda ini menggunakan tinjauan dari nilai sudutnya. Dengan nilai M-nya ini sama seperti miliknya interferensi Young. Jadi urutannya 0,5 kemudian baru 1. Kalau pada celah tunggal, urutannya tidak seperti ini. Anda lihat lagi bagaimana urutan pada celah tunggal. Ya, jadi yang memiliki urutan seperti ini hanya dimiliki oleh interferensi Young dan juga dimiliki oleh lapisan tipis dan miliki difraksi. Celah tunggal punya urutan yang berbeda. Sedangkan untuk mendapatkan nilai D, kita tinggal membagi nilai dari N itu. Jadi kita balik nilai N-nya. Jadi nilai N kita balik sudah mendapatkan nilai dari D. D antara jarak antara celah sebagai komponen dari kisi itu. Misalnya, kisi memiliki tetapan 40 celah per milimeter dengan sudut difraksi 30 derajat, pola gelap ketiga. Jadi kisi di sini, lebar-lebarnya yang kita pasang memiliki tetapan N 40 mm. Yang ditanyakan ada gelap ketiga nilai M-nya 5/2. Kita lihat apakah nilainya G3 M-nya 5/2. G3 M-nya adalah 2,5, ya 5/2. Dengan M 5/2 maka kita gunakan persamaan ragisi D sama dengan sin theta M lambda. D-nya adalah 1/n, kita balik ini. Maka ini satuannya masih dalam satuan milimeter, kita ubah ke satuan meter. Meter berarti 10⁻³ sin 30 derajat kalikan 5/2 lambda. Maka nilai lambdanya adalah 5 kali 10⁻⁶ meter. Maka pada percobaan ini digunakan panjang gelombangnya adalah 5 kali 10⁻⁶ meter. Maka sudut yang dibentuk pada gelap ketiga nilainya adalah 30 derajat. Sudut yang dibentuk, nah di sini adalah 30 derajat. Itu sudut yang dibentuk sehingga terjadi pola gelap ketiga. Percobaan pada kisi ketika menggunakan cahaya monokromatik, maka pola-pola yang dihasilkan adalah pola warna gelap dan terang sesuai dengan warna monokromatik yang dipakai. Tetapi jika percobaannya itu menggunakan cahaya yang polikromatik, ini monokromatik ya, jika menggunakan warna merah ya yang tampil hanya warna gelap merah seperti itu. Tapi kalau kemudian cahaya kita gunakan polikromatik, warna putih, maka pola yang terbentuk akan seperti ini. Ya, sehingga ini bisa digunakan pada difraksi celah multi celah atau kisi, bisa digunakan sebagai entertainment pada suatu layar sehingga terjadi pola-pola warna pelangi yang indah menggunakan cahaya laser. Pada pokok bahasan awal Anda sudah saya kenalkan tentang dimensi gelombang cahaya, itu kan terbentuk dari cahaya atau medan magnet sama medan listrik, yang mana keduanya adalah bergetar secara vertikal atau gelombang transversal. Karena gelombang itu bergetar secara gelombang transversal, maka ada sifat khusus yang dimiliki oleh gelombang. Sifat khusus ini tidak dimiliki oleh gelombang bunyi, tapi hanya dimiliki oleh gelombang cahaya, yaitu peristiwa polarisasi. Jadi polarisasi itu adalah bagaimana sebuah gelombang arah getarnya itu dapat kita filter menggunakan alat namanya polarisator. Jadi kalau gelombang itu sedang bergetar pada arah vertikal ke atas, kalau polarisator yang kita berikan adalah model jendela yang vertikal ke atas, maka gelombang cahaya itu bisa melewati gelas atau bahan itu. Jadi ini suatu bahan gelas transparan, tapi di dalamnya ada komponen molekul yang memberi akses khusus untuk gelombang-gelombang yang bergetar pada arah vertikal. Tapi kalau gelombang yang sedang masuk itu arahnya ada horizontal, maka gelombang cahaya itu tidak bisa melewati bahan khusus transparan itu. Sehingga meskipun di sini ada cahaya yang sangat terang, maka ketika melewati bahan khusus itu seolah-olah cahaya itu dihentikan sehingga di belakang layar itu berwarna gelap. Itulah proses dari polarisasi. Jadi polarisasi itu bahan ini adalah bahan berupa bening, tidak kemudian berlubang ya, tapi bahannya bening, tapi dia mampu memfilter
cahaya itu menggunakan konsep susunan partikel-partikel yang ada di dalam bahan bening itu. Sehingga partikel itu mampu menyerap cahaya sesuai dengan arah getarnya dari cahaya yang masuk dari filter tersebut. Karena cahaya itu bergetar pada dua arah, maka ketika ada getaran yang arah vertikal, tentunya ada getaran yang arah horizontal. Sehingga ketika di sini ada dua getaran yang keluar hanya ada satu getaran, maka dapat kita katakan bahwa intensitas yang dikeluarkan oleh bahan yang sebelah kiri itu nilainya adalah setengah dari intensitas yang ada di depan. Karena yang di depan sini cahaya itu kan bergetar pada dua arah, arah vertikal dan arah horizontal. Karena pintunya vertikal, maka arah vertikal gelombangnya itu bisa lewat, sedangkan gelombang yang pada arah horizontal dia terhenti, maka yang keluar hanya arah yang vertikal saja, artinya punya intensitas nilainya sama dengan setengah. Maka tentang polarisasi akan seperti ini. Nah, ini polarisasi untuk pintu yang vertikal, maka dua getar vertikal dan horizontal setelah melewati yang horizontalnya hilang, tinggal yang vertikalnya saja. Ini I0, maka yang keluar tinggal setengah dari I0. Namanya polarisator. Kalau kemudian setelah polarisator itu dipasang lagi alat polarisator juga, tapi karena ini sudah ada polarisator pertama, maka polarisator yang kedua disebut sebagai nama analisator. Maka dampaknya analisator ini pun juga akan mempengaruhi intensitas cahaya yang dikeluarkan di sana. Yaitu nilainya tergantung sudut yang dibentuk antara polarisator terhadap analisator. Sudut yang dibentuknya berapa. Sehingga nilainya menjadi setengah dari I0 cos kuadrat theta. Tergantung sudut yang dibentuk antara polarisator yang kedua terhadap polarisator yang pertama. Nah, sebagai contoh sebagai berikut. Ini ada sebuah lampu. Ya, lampu. Kemudian kita pasang sebuah polarisator yang pertama dan polarisator yang kedua. Maka cahaya yang ditampilkan oleh polarisator yang pertama itu nilai intensitasnya berapa ketika dia punya 800 watt. Maka I1 tentunya dia hanya dapat memfilter separuh dari cahaya lampu. Maka filter separuhnya itu adalah sebesar 400 watt. Sedangkan untuk filter yang kedua, karena filter yang kedua dengan filter yang pertama itu membentuk sudut 45 derajat, filter yang pertama dengan yang kedua 45 derajat, maka dampaknya adalah pada filter yang kedua cahaya yang dilewatkan lebih redup, maka warnanya akan lebih gelap. Intensitasnya menggunakan konsep cos kuadrat theta ini. Cos 45 itu adalah setengah akar 2, maka perlu kita kuadratkan. Ini perlu kita kuadratkan karena cosnya adalah kuadrat. Maka kita dapatkan intensitas yang keluar di sini nilainya tinggal 100 watt per meter persegi. Lebih redup dibandingkan lampu yang tadi mula-mulanya 800 watt. Sehingga bahan-bahan kaca seperti ini biasanya dipakai untuk perlindungan kaca di gedung, sehingga kaca di gedung itu tanpa perlu pelapisan film, secara otomatis dia sudah bisa menyerap sendiri. Sehingga tampak lebih canggih. Ya, tanpa menggunakan lapisan film, tapi bahannya sudah bisa menyerap sumber cahaya yang sangat terang. Nah, inilah percobaan tentang polarisator. Misalnya ini tadi yang 800 watt, maka yang dikeluarkan oleh polarisator pertama adalah separuhnya. Ya, separuhnya. Selama polarisator yang kedua, ketiga itu sudutnya itu sejajar dengan yang pertama, maka yang dikeluarkan oleh masing-masing pun juga akan tetap sama. Karena apa? Karena ini mengeluarkan yang vertikal, vertikal masuk ke vertikal tetap akan terjadi vertikal, vertikal masuk ke sini juga masih vertikal. Maka ketiga filternya akan menghasilkan nilai yang sama. Tapi kalau kemudian cahaya yang di sini itu kita miringkan, maka dampaknya adalah cahaya yang dikeluarkan oleh filter yang kedua itu akan semakin redup. Ya, semakin redup. Apalagi jika sudutnya kita bentuk 90 derajat terhadap yang pertama. Seperti ini. Maka antara filter 1 dan filter 2 saling tegak lurus, akhirnya apa?
sudutnya 90 derajat, filter yang kedua sudah tidak bisa lagi melanjutkan cahaya. Maka di balik filter kedua itu cahaya berwarna hitam seperti ini. Tapi kalau kemudian ini kita putar lagi, maka dia akan kembali semakin terang, dan akhirnya tingkat keterangannya sama dengan tingkat kecerahan pada filter ke-1 karena keduanya seperti ini. Sehingga inilah teknologi bagaimana kita bisa mengurangi cahaya yang menggunakan namanya alat polarisator. Dari konsep-konsep inilah maka teknologi tentang cahaya itu semakin lama semakin luar biasa. Dari percobaan kisi yang hanya dari warna tunggal menjadi pola seperti ini, maka ketika menggunakan sinar laser berwarna hijau akan menjadi tampilan berikut, dan ketika menggunakan polikromatik akan menjadi tampilan pelangi. Ya, itu. Dan teknologi berikutnya tentang fiber optik. Ya, fiber optik sebagai akses perjalanan teknologi informasi. Nanti kita bicarakan di kelas 12. Demikian para murid tentang pembelajaran kita terkait dengan sifat gelombang cahaya. Selamat belajar dan selalu optimis untuk mempelajari fisika.